Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan belajar menerjemahkan kisah keinginan Nabi menyampaikan kalimat tauhid kepada Abu Thalib menjelang wafatnya. Menurut Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas, sebagaimana terdapat dalam kitab Bidayah, disebutkan bahwa beliau berkata, tatkala orang-orang pergi menemui Abu Thalib, dan mereka semua itu adalah pembesar-pembesar kaum Quraisy, di antara mereka adalah Utbah bin Robi'ah dan Syuaibah bin Robi'ah dan Abu Jahal bin Hisam dan Umayyah bin Khalaf dan Abu Sofyan bin Harbi, mereka semua ini adalah orang yang paling mulia pada kaum Quraisy. Maka mereka berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya kamu itu adalah termasuk orang paling mulia di antara kami sekiranya kamu mengetahuinya, dan sungguh telah datang kepadamu sesuatu yang kamu lihat, maksudnya keadaanmu sudah tua, dan kami sangat mengkhawatirkan keadaanmu, dan sungguh kamu juga mengetahui perselisihan yang terjadi antara kami dengan keponakanmu, maka panggillah dia kemudian, ambillah darinya persyaratan yang kami ajukan kepadanya, dan ambillah dari kami persyaratan yang dia ajukan kepada kami, supaya dia berhenti mengganggu kami, dan kami pun akan berhenti mengganggunya, dan dia juga membiarkan kami, dan agama kami, dan kami pun akan membiarkannya, dan agamanya. Kemudian Abu Thalib mengutus utusan kepada Nabi Muhammad, setelah itu Nabi pun datang, kemudian Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, mereka orang-orang yang mulia di kalangan kaummu, telah berkumpul, dan bertemu denganmu, dan mereka ingin memberikan persyaratan yang kamu berikan kepada mereka dan, mereka pun ingin mengambil persyaratan yang mereka berikan kepadamu. Perawi berkata, Nabi Muhammad bersabda, baiklah, ucapkanlah satu kalimat, yang dengan kalimat itu, kalian akan menguasai orang-orang Arab, dan orang-orang Azam tunduk kepada kalian. Kemudian Abu Jahal berkata, baiklah demi bapakmu, jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun akan aku ucapkan. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, wahai kalian semua, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, dan kalian tinggalkan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Setelah mendengar kalimat itu, mereka bertepuk tangan, sambil berkata, wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami menjadi Tuhan yang satu? Sungguh agama yang kamu bawa ini adalah sesuatu yang aneh. Kemudian perawi berkata, sebagian mereka berkata kepada sebagiannya, demi Allah sesungguhnya dia, maksudnya Nabi Muhammad tidak akan memberikan apa yang kalian semua inginkan. Kemudian mereka pergi dan kembali kepada agama nenek moyang mereka hingga Allah menetapkan hukum antara kalian dan dia. Kemudian mereka pergi. Perawi mengatakan, bahwa Abu Thalib berkata, demi Allah, wahai keponakanku, menurutku, bahwa apa yang kamu minta kepada mereka itu sudah melampaui batas. Kemudian perawi mengatakan, bahwa Nabi Muhammad punya keinginan untuk memasukkan Islam pamannya. Setelah itu Nabi berkata kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat tauhid itu, niscaya aku meminta syafaat untukmu dengan sebab kalimat itu, pada hari kiamat. Maka ketika pamannya melihat keinginan kuat Nabi Muhammad tersebut, Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, demi Allah, seandainya kalau bukan takut akan celaan kepadamu dan kepada bani bapakmu setelah kematianku, dan juga khawatir bahwa kabilah Quraisy menyangka, bahwasanya aku mengucapkan kalimat itu karena takut mati, tentu aku telah mengucapkannya dan jika tidak maka aku akan mengucapkannya sekedar supaya kamu senang. Kemudian perawi menyebutkan hadits, dan dalamnya terdapat rawi yang tidak jelas, dan tidak diketahui keadaannya. Dan menurut Imam Bukhari dari Ibnu Musaib dari bapaknya berkata, bahwasanya manakala menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi Muhammad masuk ke kamar pamannya, dan di sisi pamannya ada Abu Jahal. Kemudian Nabi berkata, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yaitu sebuah kalimat yang dengannya aku akan membelamu di sisi Allah. Kemudian berkatalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka dengan agama Abdul Muthalib? Dan mereka berdua terus-menerus mengucapkan seperti itu sehingga kalimat yang terakhir diucapkan oleh Abu Thalib adalah, aku mengikuti agama Abdul Muthalib. Setelah itu Nabi bersabda, sungguh aku akan memintakan ampunan kepadamu selagi tidak dilarang. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang artinya, tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sudah jelas bagi mereka bahwasannya mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Surat At-Taubah ayat 113. Kemudian turun ayat yang lain yang artinya sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaknya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Imam Muslim yang telah meriwayatkannya. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkannya juga dari jalur yang lain dari Musayyaf dengan lafaz semisalnya.
Dalam riwayat tersebut dia berkata, maka Nabi Muhammad senantiasa menawarkan kalimat tersebut kepada pamannya, sedangkan Abu Jahal dan Ibnu Umayyah mengulang-ulang perkataan mereka itu, sehingga perkataan terakhir yang diucapkan oleh pamannya adalah, aku mengikuti agama Abdul Muthalib, dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu Nabi bersabda, sungguh, aku akan memohon ampunan untukmu selagi tidak dilarang. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran, maksudnya setelah kejadian itu, kemudian perawi menyebutkan dua ayat tersebut. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi, dari Abu Hurairah beliau berkata, ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, maka Nabi Muhammad datang kepadanya, kemudian berkata, wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah maka dengan sebab kalimat tersebut aku akan bersaksi untukmu pada hari kiamat. Lalu pamannya berkata, seandainya kalau bukan khawatir orang Quraisy itu akan mencelaku dengan perkataan, tidaklah Abu Thalib mengucapkan kalimat itu kecuali karena dia takut mati, niscaya aku mengucapkan kalimat itu supaya kamu senang, dan tidaklah aku mengucapkannya kecuali sekedar untuk membuatmu senang. Kemudian Allah menurunkan ayat yang artinya, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Demikianlah dalam kitab Bidayah.